77. Ya, ya. Ini saya nggak bisa baca satu-satu, banyak banget. Semakin banyak Dr. Mite sudah hadir belum ya? Mbak Mite sudah hadir? Pak Edi bisa lihat ada Dr. Mite nggak ya? Belum kelihatan kayaknya Pak. Belum ya? Nanung itu Kang Nanung Rizal. Iya. Yes. Nah, gue keton Raine ya. Keton dong Raine. Bok lagi Iya. ujud. Iya. Monggo, buka. Yo ke disit, Mbok. Hah? Ya ngiding-dingin bae suka. Oh, iya. Kang Adi ora kon tayang jere. Iya. Wah, kayak Kang Caco sudah Ah, ganti jare kan penampilan. topik kabeh. Ya. Iya. Mau topik. Iya. Nyanyi belantik. Itu apa? Pak Supriyanto, dari mana ini Pak Supriyanto? Selamat sore Pak. Ya, ada Mas John Harijanto Pak ya. John Harijan. Oke. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, ini perdana kita bisa bertatap muka. Mana Pak? Ya, Kita putar ya, kita sebagai awal kita putar video dari Pak Bupati dulu, biar memberikan suasana segar, karena memang tema kita adalah kelakar Pak Bupati di tengah pandemi. Monggo Pak Ali. Pak gobloknya menceng kayak bakul peso. Kayak bakul peso. Dadah. Masa nyundarin bakul peso. Ya ora apa-apa lah. Yang penting sehat, Bok. pacaran oli ajal perak-perak tapi ya anu 2 meter jaraknya ya anggere pengen mek ngutongkat kalau anu gue kantor kayak dan Banyumas sebagai berikut bahwa jadi takut ya. Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa sore hari ini di acara yang paling menarik ini. Baru pertama kali kita mencoba untuk mengkombinasikan antara teknologi Zoom dan juga YouTube, dan nanti akan disambung dengan TV analog yang sudah siap. Sebenarnya sore hari ini kita sudah siap untuk bergabung dengan TV analog, tapi tadi ada kesalahan teknis sehingga satelit TV tidak bisa menyiarkan secara langsung. Anggap saja yang ada di room ini adalah penonton-penonton di ruangan aula di televisi, di studio televisi. Kemudian kita siarkan keluar lewat YouTube, dan besok untuk berikutnya kita sudah siap dengan satelit TV, karena yang sudah deal dengan kita adalah satelit TV untuk warga masyarakat yang ada di desa-desa, sehingga nanti Pak Ahmad Hussein menyampaikan apapun akan sampai di sana. Selamat sore pemirsa semuanya dimanapun, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, ini mewakili Angkatan 79 SMA Negeri 1 dan juga Asmari. Kemudian ada teman-teman dari akademisi seperti Mas Edi Santosa yang nanti juga akan kita ajak untuk ngobrol tentang apa yang sudah disampaikan, apa dilakukan oleh Bupati kita yang sudah viral di mana-mana, dan ini merupakan hasil kerja keras beliau
Dan sore hari ini tentu saja kita ingin menanyakan kepada Pak Husein nanti apa kiat-kiat sehat, kemudian juga kiat bekerja yang tulus, ikhlas, dan lain sebagainya. Dan Anda semuanya yang ada di sini tentu akan bisa memberikan pertanyaan. Kalau waktunya nanti masih cukup, kita akan saling berbagi pengalaman dari Pak Husein dan Anda semuanya. Ini jadi saya siaran seperti di TV dan radio. Puluhan tahun aku siaran nang radio ya, dari muda siaran radio, dan menangis iki siaran bertatap muka dengan penonton ya ini. Kalau di panggung dan penonton wis biasa lah, tapi kalau begini ini harus berhadapan satu-satu ini baru, dan ini pengalaman yang kita rancang kemarin karena ada kajian online. Saya lihat bagus, saya bicara dengan Pak Ali Rohman selaku Rektor ITT Telkom, wah ini bagus dan teman-teman juga menyambut sehingga bisa terlaksana. Bahkan besok untuk Sabtu yang akan datang, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Mas Budi sudah siap untuk tampil. Jadi Banyumas mudah-mudahan mengawali ini dengan siaran My Zoom TV ini. Baik Pak Husein, selamat sore Pak Husein. Ya, wis ke santai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka ya pancen di merdeka. Pak Husein, kalau saya bicara dulu tentang kondisi Banyumas, panjenengan sing paling ngerti janjane seperti apa sekarang ini untuk situasi COVID-19 ini. Jelas sing ditakokna kowe. Nggih. Anu Suarane ora anu. Mas Ali, coba disambung. Ya, yang saya tanyakan kondisi sekarang perkembangannya seperti apa berhubungan dengan COVID-19? Jadi kondisi sekarang itu memang positifnya banyak. Tapi banyak itu yang paling banyak kan hasil pencarian, hasil kita mencari. Jadi kalau yang sifatnya dari masyarakat itu sampai dengan sekarang itu ada 13. Ya. Yeah. Sisanya itu ada 3, totalnya kan ada 13 ditambah 3, 16, sisanya itu menjadi 46 ya. Itu adalah hasil pencarian, jadi sekitar 31 lah ya, sekitar 31 hasil pencarian kita, hasil tracking kita. Sehingga kalau dilihat dari jumlahnya memang besar ya, nomor 2 se-Jawa Tengah. Tetapi provinsi tetap bahwa menyebutkan Banyumas itu belum zona merah, yang zona merah itu masih Semarang, Wonosobo, Temanggung, sama 2 lagi apa saya enggak tahu. Karena kita itu sifatnya tertutup. Jadi kita udah cari semuanya, udah tracing, tracking, dan yang udah ketemu langsung kita tutup, ketemu tutup, sehingga yang terbuka cuma 1 sekarang. Tanjung. Tanjung ya. Tanjung. Yang lain sudah ditutup. Jadi yang daerah yang terbuka itu Tanjung masih, tetapi ini susahnya kan karena orang yang di Tanjung itu, pondok pesantren itu ada 20 orang yang sudah pulang. Nah, 20 orang itu kan pesantren mana itu ada di luar kota, yang ada di Banyumas gitu. Yang di Banyumas mereka belum terbuka siapa dan di mana tinggalnya, lagi minta tolong saya. Cuma tinggal itu aja, yang lain sudah kita tutup itu. Itu kondisi sekarang ya. Jadi Pak, insya Allah masih terkendali. Banyumas masih terkendali dan bukan zona merah ya kita ya Banyumas ya artinya. Kemudian Pak Husein. Ya. Ini agak putus-putus ya. Oke, lanjut kita. Pak Husein, kalau yang di kalau kondisi di karantina yang di GOR ini seperti apa? Banyak teman-teman pengen tahu karena mungkin karena di rumah kita nggak bisa ke sana, tapi kalau Pak Husein ada report terus yang di sana seperti apa? Apakah di antara mereka sudah ada yang positif atau barangkali malah bagus semua? Mereka bisa nanti pulang, Pak? Enggak yang tadi ya, yang masalah zona merah dulu saya harus klarifikasi ya. Kalau dari segi jumlah, ya zona merah. Tapi dari segi pengendalian itu tidak zona merah. Pengendalian ya.
Kalau jumlah Ya. kita nomor 2 loh, zona merah Mm-mm. itu sudah. Mm-mm. Kemudian yang GOR itu adalah untuk pemudik-pemudik yang tidak bisa ditampung di desa. Mm-mm. Jadi kan itu pemudik banyak sekali dan kita wajibkan karantina di desa kan. Ya, tapi karena Tapi orang desa desa. itu pada mau Tidak menerima terima ya. pemudik itu. Ya. Lah kalau pemudik itu tidak diterima di desa, ya tidak bisa dikarantina di desa, terus dia harus kemana? Malah Pengemperan muter-muter kok. di Emper repot. toko. Ya. Sehingga kita tampung di GOR. Ya. Di GOR sekarang ada satu futsal itu udah penuh, ya. Mm-mm. Kita buka lagi yang sebelah utara itu, ya. Itu untuk wanita aja. Itu baru terisi tadi pagi itu 19. Kalau yang di futsal itu sudah ada 120-an, ya. 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 Dan saya tadi ikut senam pagi sama mereka. Bahkan ada yang jogetan. Mm-mm. Rata-rata kan itu semuanya diperiksa dan di dalam itu kan jaga jarak 2,5 meter Ya. Ya. satu sama lain dan harus selalu pakai masker. Dan rata-rata senang pada sehat ya. Tapi juga ada beberapa yang kami kembalikan ke kampungnya kalau di sini itu sudah dinyatakan sehat, nggak ada masalah. Kita pantau 5 hari, bahkan kemudian kita rapid test, kemudian negatif, ya kita kembalikan ke desa dengan surat pernyataan sudah sehat untuk dikarantina di balai desa lokal atau di rumahnya sendiri karantina mandiri. Jadi itu juga merupakan jalan keluar. Tapi juga bagi yang mampu itu ada karantina berbayar di hotel itu juga ada. Nah. Lantas itu bagaimana Pak untuk apa namanya kesehatan mereka yang di hotel? Apakah juga dipantau Pak? Dipantau semuanya. Kemarin itu rata-rata semuanya sehat kok. Ya. Rata-rata sehat. Oke, kita kalau bicara COVID terus nanti sepaneng ya. Kalau saya ngelihat tiap hari itu nonton TV, nonton apa itu jadi sepaneng. Tapi Pak Husein sendiri malah yang menghadapi suasana di Banyumas dari mulai gotong mayit tekan ngadepi segala macam persoalan ini kiatnya apa biar nggak pusing. Ini saya hitung dari mulai sebelum COVID aja sudah jenengan mikir masalah sampah, kemudian masalah parkir dan sebagainya, tambah lagi masuk COVID, ada yang nggak bisa terima jenazah, kemudian terakhir kemarin itu membongkar lah nanti orang tega lah ngomong lah, ini urusannya Gusti Allah gitu kok. Nah ini bagaimana Pak menyikapi ini? Lah santai baik, orang yang mau stres lah, tapi baik kalau seneng lah. Ya. Dia ada pengurip ya kan senang nanti seikhlasnya aja. Ya. Butuh ya alhamdulillah, orang butuh ya kersane Gusti. Ya, tapi dalam kondisi kayak kemarin ketika yang ada jenazah itu jenengan kelihatan tegang sekali itu. Apa yang membuat Anda tegang? Menyangkut ini ya, menyangkut kehidupannya orang tersebut lah, kasihan ya. Saya kasihan banget itu. Jadi orang itu sudah digeret ke sana kemari, ditolaki ya, udah dikubur suruh bongkar, bayangin aja Pak. Udah dikubur saya dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu ya 3:30 itu debat masalah itu dengan masyarakat. Itu masyarakat itu enggak mau tahu. Mintanya itu dibawa aja, dibuka lagi kuburannya, nggak ada jalan keluar. Mereka sudah anarkis Pak, udah pohon tebang, apa segala macam. Wah, mengerikan kalau dilihat dari atas itu sangat inilah sangat menakutkan sebetulnya. Tapi akhirnya kan kita putuskan, ya sudah kalau masyarakat menghendaki itu. Padahal sudah saya jelaskan bahwa itu tidak ada masalah itu. Dokter sudah mengatakan begitu, saya belajar banyak juga mengatakan begitu. Sudah jelaskan juga tidak bisa mengerti. Akhirnya ya kemudian kan saya harus bongkar kesimpulannya. Tapi pada saat sudah bongkar aja kan awalnya udah pada capek ya Pak. Akhirnya kan kemudian saya inisiatif berangkat sendiri itu sama 3 orang. Gitu. Ya sudah
segali-galinya aja gitu. Saya juga nggak mikir apalah mau tularan apa enggak, bukan urusan lah gitu. Yang penting selesai gitu. Sudah nggak kepikir lah ya Pak? Nggak mikir itu, saya nggak mikir, yang penting selesai masalah itu. Nah ini kan yang bikin saya semoga Sepaneng itu kan sudah diangkat Pak. Ya. Mau lewat nggak boleh. Wah, itu kan repot Pak. Loh, itu udah diangkat mau dipindah ya? Suruh diangkat. Iya katanya suruh diangkat. Sudah saya angkat Pak. Jangan nggak boleh. Gimana melewat itu loh. Nah yang geger itu, saya sampai sekarang juga tidak tahu siapa yang moto, yang video siapa, yang upload siapa juga saya tidak tahu itu sampai sekarang betul. Iya. Itu nggak boleh. Yang itu yang saya marah-marah kan di situ, keterlaluan lah itu kalau segitu. Iya. Masa lewat aja nggak boleh gitu. Nah, itu sepotong, itu sepotong aja Pak. Kita lihat ya, masyarakat lihat sepotong aja video itu sudah sangat mengerikan, mengharukan. Apalagi Pak Bupati yang menghadapi seperti tadi, ada ketepukan, dibuangi segala macam, sudah pokoknya orang ngamuk kali ya, seperti apa itu, seperti apa Pak? Halo? Oh ya. Delay ya? Hilang ya. Artinya. Ya, ditunggu. Halo? Dan nanti masuk lagi. Ya inilah, ya karena pertama. Masih ada dari sana mungkin. Tadi makanya putus-putus ini masuk kali ya? Belum terpantau. Ini ada yang punya tirang ting ngunku apa ngun jenengan ya? Memulai itu Pak Husen ya sudah muncul lagi. Ya Pak Husen. Ya. Oh putus ya tadi. Balik, ya sehat. Oh Pak Kali. Ya. Balik. Topi ini dulu. Melu gue Pak anu Kang Andi. Ini untuk kayak baik gue. Malah mencengnya bakul peso maning. Bakul pesto gue. Tahu kamu kan bakul pesto ngaji barang teman Pak. Anu waktu gue. Ya ceritanya bisa metu bakul peso ini yang harus diceritain ini karena kita memang nunggu-nunggu kelakar bupati ini yang luar biasa sehingga hampir semua masyarakat ikut terhibur sebenarnya dengan aro itreng lah. Aro itreng. Aro itreng. Carane anu muncul begitu saja gitu ya. Serta merta itu caranya. Tapi aku kemutan bakul peso nang ngaji barang jadi aku ngakak kayak. Iya. Kadang umur-umur iku ngono. Iya. Dan sebenarnya itu Pak Husen yang sesungguhnya. Itu Pak Husen yang sesungguhnya sebenarnya. Disitulah muncul. Ya. Pak, ini Bu Erna nggak kelihatan di belakangnya. Saya pengen lihat beliau ini sebenarnya seneng nggak sih ngeliatin Pak Husen tiap hari begini ya kedebukan gitu loh. Aku anu lagi cilik bapaknya nang legok kowe. Oh, jarku lagi masak. Iya, artinya barangkali Pak Husen bisa cerita kepada kita ketika Pak Husen melakukan hal-hal seperti itu kemarin yang caranya luar heroik lah ya. Itu bagaimana Bu Husen di rumah itu? Ya, biasa baik sih. Biasa menghadapi kenekatan Pak Husen gitu ya? Ya, biasa baik lah. Ujarku sih biasa loh, Pak Korana sing gue. Tapi ya itulah, kita manusia itu yang melihat orang lain ya. Jadi memang anggaranu ketone dhewe kan ngapa ora kok ya. Terus ternyata masyarakat jadi heboh, wah rame Pak Husen ngeklami apa gitu. Ya, Mas Ali. Padahal ya biasa bae lah. Tugas sing lebih bahaya janjane lebih pirang-pirang. Orang pada ngerti. Ya, terutama para medis ini apa yang dilakukan Pak Husen untuk mereka nih, para dokter, para medis
perawat dan sebagainya, apa yang dilakukan, pendekatan apa yang dilakukan seorang bupati kepada mereka? Apa ya guyon, dijagi guyon apa Pak? Ya, dicegurannya sebendina. Tapi kan sing lebih penting kan keyakinan itu, keyakinan enggak apa-apa gitu. Yang pertama adalah petugas medis itu rata-rata memang banyak yang kena, tetapi justru kenanya itu kan kena yang hanya untuk kekebalan tubuhnya gitu. Jarang yang sampai kemudian fatal lah. Di antara 10.000 mungkin sampai 50.000 tenaga medis kan yang fatal itu bisa dihitung, itu pun dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang penting APD-nya lengkap, mereka nuntut yang penting APD-nya lengkap itu. Kemudian juga ya harus dihargai, yang penting menghargai mereka, menghargai para dokter, tenaga medis itu. Sehingga pun insentif juga saya berikan kepada mereka. Pada para medis, para dokter itu insentif saya kasih dengan baik. Ya, Pak, ini agak Madan abot sedikit ya pertanyaan saya ini, Madan, yang terakhir ini semakin melebar, banyak di mana-mana juga cerita tentang bantuan itu kan. Ini teman-teman di sini ada Angkatan 79 kemarin melakukan bantuan juga di wilayah kita. Nah, ini yang berhubungan dengan kemarin masalah bantuan, ada yang katanya tumpang tindih, ada yang mungkin sing kudune olih ora olih. Ini bagaimana menyingkapinya nih? Kia Madan rame juga nih, Pak. Harusnya masyarakat memaklumi ya bahwa mengelola data yang begitu jutaan itu tidak mudah. Di Banyumas saja itu kan data penduduknya ada 1,8 juta ya. Jumlah kakaknya ada sekitar 650.000 kakak. Ya. Kemudian yang sudah menerima bantuan itu kan ada 5 macam bantuan yang sudah diterima, yang sudah teralokasi, yang sudah menerima dengan sekarang ada 3 macam. Ya. Datanya banyak Pak, dan perkembangannya kan macam-macam. Serta permintaan data itu kan juga atau antara satu dan yang lainnya itu kadang-kadang bersamaan. Jadi kalau tumpang tindih itu wajar ya. Artinya sebetulnya pada saatnya itu tidak tumpang tindih karena kan basicnya NIK itu. Kalau NIK itu sudah masuk semuanya ya, kemudian pakai program, pakai data, kemudian kita masukkan, ya sudah akan keluar. Data yang double itu keluar. Ya. Kemudian yang jadi masalah kan ada data yang meninggal. Ya. Kan kadang-kadang tidak terrecord dengan baik. Ya. Kemudian belum lama lah, katakanlah sebulan, 2 bulan udah meninggal atau 3 bulan, datanya kan ini data masih surat kematian belum masuk ya, surat kematiannya urungan. Dan sehingga timbul sebetulnya sih munculnya Pak, saya kan sudah record semuanya, ya. Munculnya sih tidak begitu banyak Pak, hanya karena itu selalu diulang-ulang pernyataannya jadi seakan-akan banyak. Tapi pada hakikatnya sih pada saatnya nanti juga akan clear sendiri, karena kita basisnya NIK jelas sekali. Coba saya tanya ke Pak Yurahman, kalau datanya udah NIK-nya jelas, nah mungkin bisa double, ya. Hanya yang meninggal kalau datanya itu yang kemudian tinggal dimasukkan maka selesai. Jadi yang double itu bisa dikeluarkan. Kemudian yang jadi masalah itu kalau ini Pak, kalau tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, ini masalah. Kalau tidak tepat sasaran kan kita seringkali nggak bisa kontrol satu persatu. Maka hari ini udah saya upload Pak. Saya upload di IG itu untuk yang 57.722 kakak yang akan menerima bantuan BLT 600.000 selama 3 bulan. Ini sudah upload pakai QR code, tapi kemudian QR code saya tadi lihat banyak yang tanya nggak bisa buka QR code gitu loh karena HP-nya cuma 1. Maka nanti akan saya bikin pakai website aja. Tapi website kan perlu waktu, jadi ini pakai link di Google aja, nanti saya perbaiki lah dari situ. Masyarakat bisa tahu siapa yang menerima bantuan. Semuanya bisa dilihat
kemudian masyarakat bisa mengoreksi, oh ini tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Nah, nanti kita koreksi untuk bulan yang kedua, gitu loh. Ya, ya. Saya juga sangat terbuka loh, Pak. Saya sangat terbuka sekali. Betul. Kemarin dari Kabupaten juga sudah ada yang verifikasi ke RT-RT. Setelah saya tanya Pak Husen, seharinya ada dari Inspektorat yang verifikasi. Jadi ini saya sampaikan juga di forum bahwa verifikasi terhadap ketua RT semuanya sudah dilakukan, dan itu ada data-data yang disampaikan ke kita, misalkan 6 orang ini benar enggak nih, sudah terima bantuan lain kayak KKS belum gitu kan. Kemudian kita lihat, setelah itu kita kembalikan, kita beri mana-mana. Jadi artinya yang terakhir sudah ada perbaikan, mudah-mudahan untuk yang berikutnya terus berkembang. Baik, engko nek ngomongi sing tegang-tegang maning. Tidak ada nih kabeh lah. Iya. Kalau butuh waktu gitu. Iya, betul. Ya, baik Pak Husen. Ini ada teman-teman kita yang ahli komunikasi, ada Mas Edi Santosa dari Visip Unsud, kemudian ada Mbak Nia nih dari ITT Telkom. Saya akan ajak mereka untuk menanggapi gaya-gaya Pak Husen ketika menghadapi pandemi ini dengan gaya seloroh, kelakar dan sebagainya. Mas Edi, monggo Mas Edi. Ya Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Sugeng sonten Pak Bupati dan teman-teman semua. Pertama saya salut ya, ucapkan selamat Pak Husen yang saya kira telah menjadi pemimpin terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Saya masih ingat di sebuah grup WA ada yang mempertanyakan, hanya untuk menyampaikan data-data seperti itu apa harus bupati gitu ya, dan saya kemudian punya opini lain bahwa pesan itu atau cara menyampaikan pesan itu sebetulnya adalah pesan tersendiri. Kalau kata Marshall McLuhan, medium is message. Jadi saya katakan kalau saya punya pendapat bahwa Pak Bupati harus menyampaikan sendiri itu mengandung sebuah pesan bahwa ini hal penting. Ini suatu hal yang urgent, dan tentu ini bukan Pak Bupati ingin mencari panggung buat apa gitu kan. Pak Bupati nggak akan nyalon lagi. Ini periode kedua gitu. Jadi saya kira ini kalau menurut saya ini adalah mengandung pesan bahwa itu suatu yang penting. Maka saya sendiri sepakat waktu itu bahwa Pak Bupati memang menyampaikannya. Nah, kemudian ada dinamika yang menarik begitu ya. Gara-gara itu, saben pagi itu orang nunggu nih, Bupati ini dia gitu ya. Dan ada hikmahnya Pak Bupati, nyun sewu anak barep saya itu nggak kenal Pak Bupati gitu. Nyun sewu itu. Jadi gara-gara itu jadi kenal, oh Pak Husen itu Bupati gitu ya. Jadi memang kalau disebut populer, ya jelas populer. Dan banyak orang yang senang dan nunggu-nunggu gitu ya. Kalau sekarang saingan lah nunggu-nunggu beduk maghrib gitu ya. Nah, di antara dinamika yang menarik itu kan kemudian Pak Bupati juga menyampaikan itu semua di medsos. Dan ada kelakar yang tadi ditampilkan di awal, disinggung Pak Andi. Saya kira itu juga pendekatan yang menarik gitu ya. Kembali ke adigium bahwa medium is message. Pak Bupati paham betul bahwa media sosial itu memiliki karakter sendiri. Ini bukan koran atau televisi yang formalistik. Media sosial itu karakternya adalah egalitarian, kesetaraan. Dan bergaya formal di medsos itu tentu bukan suatu yang tepat begitu ya. Maka gaya guyon, gaya yang non formal itu memang menyesuaikan begitu ya dengan karakter medsos begitu, sehingga itu akan lebih bisa diterima. Dengan gaya interaktifnya, ada orang komen Pak Bupati mirip bakul peso begitu ya, yang kemudian itu meledak tawa kita. Saya kira itulah karakter medsos yang kemudian mendorong engagement ya, keterlibatan orang begitu. Jadi ini sebetulnya sangat natural begitu. Sehingga sisi lainnya Pak Andi, saya kira kenapa kemudian ada judul tema diskusi kita kelakar Bupati di tengah pandemi itu, ini menjadi sisi lain ya. Betul kita tegang, kita khawatir, kita was-was dengan pandemi ini, tapi jangan kemudian melupakan sisi-sisi kemanusiaan kita. Ya, humor,
gembira, ini kan tetap harus dirawat ya. Kata dokter, kegembiraan ini kan bagian dari ikhtiar untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi ya baguslah begitu ya kalau kemudian kita bisa menertawakan kegembiraan ini, menertawakan ironi begitu ya. Sambil ya kita ikhtiarkan dan kita percayakan Pak Bupati dan jajarannya sudah melakukan banyak hal. Insya Allah kita sebagai masyarakat mendukung, siap dengan segala yang diarahkan Bapak Bupati. Kebetulan saya juga Ketua RW Pak Bupati, dan di sini kita siagakan betul ini Satgas sesuai anjuran Pemda. Kita disiplinkan masyarakat dan mudah-mudahan nggak lama lagi Banyumas ini akan keluar dari cobaan wabah ini ya, insya Allah. Mungkin demikian Pak Andi. Iya, baik Mas Edi. Ini kalau Pak Bupati bilang kan, wah aku pokoknya jalan apa anane kok kan tidak dibuat-buat gitu ya. Guyu temenanan gitu kan, berkelakar, ternyata mengundang simpati dari warga masyarakat. Nah gitu Pak Bupati, guyu seneng banget. Semuanya ikut gembira ya Pak Edi ya. Betul Pak, betul. Saya pun menikmati. Iya, ternyata dari mana-mana ini yang menikmati guyonnya Pak Husen. Iya, gitu. Jadi kita merasa dekat dengan pimpinan kita Pak Andi. Iya. Dulu mungkin nggak banyak dikenal ya sama anak-anak juga. Anak saya kalau nggak kenal, sekarang semuanya kenal wajah Pak Bupati, ketemu dimanapun pasti ketahuan. Sekarang nggak bisa mengelak. Ya, terima kasih Mas Edi. Ada Mbak Tenia dari ITT Telkom, dia dokter komunikasi juga. Ya, selamat sore Pak Bupati dan Pak Ali, Pak Habib dan Pak Andi semuanya. Saya dokter ilmu komputer Pak. Oh komputer, benerin komputer. Oh, iya. Iya. Komputer Pak Husen rusak. Ya Pak Husen, kalau saya lihat konten yang cukup viral Pak Husen tersebut ada kedekatan emosi dengan masyarakat, kemudian juga ada relate dengan kondisi kita sehari-hari. Apalagi medianya adalah menggunakan video, saya rasa cukup bagus ya, karena kan kalau menggunakan tulisan kemudian dikutip oleh media nih kadang-kadang suka ada yang miss gitu. Kalau video kan sudah sulit mungkin untuk dipotong-potong gitu ya, karena kan utuh gitu. Kemudian saya menyoroti Pak Husen ini menggunakan akun media sosial yang cukup digemari oleh kalangan muda gitu, generasi Gen Z, menggunakan Instagram seperti itu ya. Kita ketahui bahwa pengguna Instagram itu sekitar 1 miliar sedunia ini. Kemudian kalau di Indonesia Instagram itu posisinya nomor 3 aplikasi yang paling banyak diunduh gitu. Pak Husen yang apa adanya menyampaikan informasi, kemudian masyarakat menanggapi ya, itu menimbulkan kedekatan gitu ya. Nah, kalau saya rasa sih mungkin inilah yang bisa membuat konten-kontennya Pak Bupati ini sangat diminati oleh masyarakat, ditunggu-tunggu seperti itu ya. Ya, mungkin terutama lagi stay at home gini ya. Iya, betul. Kalau saya katakan sih sometimes it's okay to be silly gitu. Nggak apa-apa kalau kita itu agak sedikit konyol atau apa gitu ya. Iya. Nggak masalah, karena happiness itu bikin kita jadi sehat. Ya, karena kita sudah banyak dijejali berita-berita atau konten-konten yang menegangkan gitu ya. Bahkan di awal-awal corona itu saya sempat untuk tidak melihat berita-berita karena cukup membuat was-was gitu. Tapi kemudian dengan dihadirkannya konten-konten yang cukup menghibur, ini masyarakat menjadi tidak terlalu takut, tidak terlalu panik, tapi juga tetap harus waspada. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik Mbak Nia, terima kasih. Pak Husen, apa yang terbersit di hati nih ketika tadi tahu bahwa ternyata anak-anak muda nih banyak sekali yang kemudian anak muda, anak-anak itu jadi kenal Pak Husen loh. Tadinya enggak. Ya, aku ya apa bahaya nyamar atau mikir gue ya. Tapi ya seneng lah ya Pak. Ya pokoknya seanane bae, anane kayak kie. Jadi kayak Miki misalnya penyampaian pesan kan,
tidak harus bupati ya. Tapi kan posisinya nyoneng ngene kowe selain ketua gugus tugas kabupaten, tapi ditunjuk sebagai pembicara ya, sebagai inilah pembicara lah. Apa artinya bahasa apa sih pembicara kowe? Juru bicara. Juru bicara. Yeah. Sebab sebenarnya kan saya rapat, ya saya pimpin rapat, saya contohin satu-satu perkembangan dari sana sini. Kemudian kalau pernah sekali orang lain untuk menyimpulkan, ya juga saya harus susun dulu banyak hal kan, susun dulu semuanya, baru mereka nyampaikan. Oh, kalau saya capek bikin kayak gitu, ya sudah. Kalau gitu nggak usah saya bikin kesimpulan, harus koreksi biar cepat. Dan kalau saya rapat kan sudah masuk di kepala saya, ya otomatis ini komputernya Gusti Allah kan langsung ngitung sendiri, nyimpulkan. Nah itu yang saya ungkapkan di masyarakat. Jadi itu yang terjadi. Kemudian kalau saya menyampaikan apa adanya ceplas-ceplos ya kadang-kadang memang ya anane nyong kayak kue ya, nyong ya orang gawe-gawe, nyong biasa bae, disenengi monggo, disenengi ora apa-apa. Jadi sementing aja stres lah. Zaman siki kan sementing penyakit utama kenapa ya? Seperti yang pertama itu ya nun sewu ya, yang muda kemudian meninggal ya, itu stres Pak. Karena di dalam isolasi itu kan kamarnya sendiri ya. Kemudian pikiran mati aja, dia kan nggak mau makan, kemudian nggak bisa hiburan, kemudian kondisinya down ya, kondisi stresnya tinggi, akibatnya imunitasnya jatuh sekali ya, virusnya nyerangnya cepat dan masif, akhirnya kena gitu loh. Tapi kalau yang santai-santai aja, kayak yang Bu Wasem itu yang dari Batu Anten, itu kan santai sekali hidupnya dan ikhlas ya. Saya perhatikan orangnya udah sepuh 72 tahun tapi ikhlas, kemudian ya pikirannya arep dipundhit Gusti Allah yang ngono, yang penting orang ya alhamdulillah ya ikhlas ya, dan seneng ngaji ya, seneng guyon ya, 72 tahun bisa survive ya, bisa ini. Jadi obat yang paling utama sekarang sebetulnya, yang paling utama kalau menurut saya itu aja stres. Bulan aja stres, anggarnya nang keluarga nang bukannya imam nang harus sholat tarawih, imam serius, bacanya serius, tapi harus kalau bocah-bocah dia nyong jadi kayak bang konyol. Setiap dina kan di sini ngibur keluarga. Guyon ya, Pak. Oke, si penting aja nganti pada sepaneng nih kalau. Iya. Aja sepaneng, aja reang. Aja sepaneng, aja reang. Reangnya maraknya stres gue masalah. Iya. Ini ada pertanyaan Pak Husein dari Pak Muhammad Fadil nih. Untuk insentif tenaga medis berupa apa Pak Bupati? Jasa medisnya. Iya. Jasa medisnya dinaikkan. Ini rupanya Pak Muhammad Fadil ini nih, mantri apa? Ya. Jasa medisnya dinaikkan semuanya. Oh iya. Baik, kemudian pertanyaan kedua Pak Husein ini dari Neto Adrianto ini sarjana kesehatan nih, aktivis nang AWB. Pak Husein di karantina gor ada pojok bacanya enggak? Ini nyinggung aku kayak kanca Mas kon gawe pojok wingi telepon sih, tanya ada pojok bacanya apa enggak nih? Belum ada. Durung ana. Iya, maksudnya nyinggung aku jerek kanca komunitas cinta baca Banyumas Mas Edi itu belum bikin di sana, tolong disiapkan. Nanti saya ke Arpusda aja minta sana. Jadi kayak anak-anak ngurut anak. Oh. Ngurut anak. Oh. Ngurut anak kan di mana lah. Iya. Isi kemudian bahasa bolak-balik sini lagi, no? Iya, ngurut durung. Ya, ora itreng mau. Ora itreng. Hah? Ora itreng. Ora itreng. Orang ngerti. Ilap. Ilap. Terus kan si Madan terkenalnya tulis maya demu-demu kan.
Iya, ayamnya siapa gue? Iya, ayamnya siapa? Kayak Lagi pilih kan kemudian buat aku tulis saya temu-temu. iya. Ini coba yang di luar kota kayak apa sih gerakan di Banyumas? Kita ingin tahu. Ada Mas Hafif, coba yang di Bandung, Mas Hafif. Bentar, tak. Ya, mangga. Kancan Ya, nyong Assalamualaikum. lagi SMA. Salam. Ya, unik. Bapak ke nek Pak Husen ta bapakku ki lho. Iya, jenenge bapak kayak Vivi itu Husen. Oh iya. Aku di itu toko besi adole anu kayak apa singgo benang gelasan apa? Hah? Air gelas Benang benangnya gelas. tuh nene kono ku lho. Paling Iya. Jenenge Ngaji apa? Sing dibakar ya. Lak-lalen. sing kayak nanti. Gelasan. kayak plastik cilik-cilik apa? Iya. Gelasan kayak nggo gelasan kayak apa arane ya lah. Itu karpet apa sih ya? Tokonya ada Husen we. Haji Bara. Iya. Ini yang saya lihat kebetulan kan karena dapatnya juga dari teman-teman di Purwokerto. Video-videonya Mas Husen itu ya selain informatif juga menghibur juga terutama buat orang-orang non Banyumas yang mereka malah pada ini yang itu loh yang jaluk tulung pisan ya orang Jawa Bali ke diartikan loh jaluk tulung pisan tapi bolak-balik jaluk tulungnya jere mung pisan bolak-balik. Nah, itu guyone Pak Husen itu termasuk. Yang saya kira cukup beda dan itu yang dibutuhkan. Saya kira ini yang Mas Husen nerangin itu lah, yang klaster-klaster yang ini sudah tertutup, ini masih terbuka, itu sebenarnya sangat informatif ya buat kita yang terutama yang di daerah situ. Aku sendiri merasakan di Bandung ini nggak ada informasi seperti itu. Kita kan suruh lockdown, suruh di rumah aja gitu. Terus tapi progres atau situasi seperti apa gitu, terus katanya ada yang memang ada sporadis itu ada berita bahwa di Indomaret sebelah sini itu kemarin ada yang terkena karyawannya sehingga Indomaretnya ditutup dan buat masyarakat yang pernah ke situ pada saat-saat tertentu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dimohon untuk bisa meriksa gitu. Tapi kan kurang, maksudnya itu sporadis dan tidak terukur gitu lah. Kalau yang saya lihat Mas Husen itu menerangkan klaster ini sudah tutup, sudah close, dicoret, terus ini masih terbuka. Itu saya kira itu yang perlu dikembangkan di daerah-daerah lain dan saya salut dengan langkah seperti itu karena saya sendiri merasa bahwa di sini saya buta, maksudnya oke, di rumah tapi terus di luar itu lagi ada apa sebenarnya, terus maksudnya apalagi kalau nanti pertanyaannya sampai ke kapan sebenarnya yang seperti ini akan berakhir atau indikator apa yang dipakai untuk menyatakan bahwa suatu kota itu udah bebas, itu udah bisa keluar lagi lah. Itu sebenarnya hal-hal itu yang saya kira lebih penting dibanding quick count itu ya, quick count yang meninggal sekian, yang nasional ya sekian, kayak angka-angka yang ya kurang, ya mungkin ada yang memaknai, tapi kalau buat saya kayaknya kurang bermakna, hanya sekedar angka-angka. Saya kira itu Mas Andi dan ya. Baik Kang Hafif, selamat, mudah-mudahan sehat di sana ya, di Bandung. Baliming Haji Barang orang bisa pusing maning. Takut dia di karantina di GOR soalnya. Oh iya, karantina Pak Husen nanti. Ada lagi yang di luar kota dulu, nanti saya coba untuk yang di Purwokerto. Mas Caco, tadi ada Mas Triana di Jakarta. Seperti apa Anda melihat Banyumas? Ini penting karena kita biar tahu ya, jane kanca-kanca Banyumas yang di sana kayak apa sih? Oh. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam. Nang dike Jakarta. Ya, Jakarta pinggiran lah, Tangerang Selatan.
Makanya nggak mudik kene iki ana sing anu apa karantina berbayar anak gue. Orang wani lah, wedi. Wedi ya. Wedi. Bagaimana sana ya? Wedi mbok nulari. Lah mengko dadi Pak Husen sing dadi repot. Iya. Kepriwe Mas Caco di Ya, sana? Aku sejak kenal lang sekolah nganti wingi terakhir ketemu kaget waktu dalam videone Pak Husen lagi rame dong mayite arep dikubur kae. Waduh, gue nakono. Ada beberapa kata sing Purwokerto banget gue. Iya. Ya, wis nang kono wis pokoke mati urip maju siapapun dihadapi lah gue nang kono Jan. Dan itu pelajaran luar biasa loh gue. Satu-satunya selama ini yang berani menyatakan nyong ora wedi apa ngadeg nang dhuwure petine mayit sing kena corona. Iya. Dan waktu keluar di TV nek ora salah di TV One ya. Ya, Nah, itu kan banyak juga orang yang tidak percaya, tapi dengan ketegasan Pak Husen waktu itu luar biasa. Terus aku sempat WA-an karo kanca-kanca, waduh aja Pak Bupati ke stres. Kita medeni ya, medeni. Jebule terus ana bakul peso. Nah, pas ana bakul peso, wah gue luar biasa. Jadi dua video itu yang luar biasa, moga-moga jadi sejarah. Aja nganti hilang weh. Tapi sayangnya cuma 2 periode ya. Nah, wis kowe aja domong engko malah dadi anu. Wis 2 periode. Ya orang minggu guyonan kan malah dewek. Iya. Enggak jahat. Jarane nyalon. Dia nyalon wis dadi mantu wong Purwokerto kan ora apa-apa lah. Kan nggih terus nggih wingi ya lumayan lah kanca-kanca bisa ngrewangi tapi ya setitik jumlahnya bagi-bagi. Ya. Bagi yang mandan wedi juga. Mandan wedi juga. Jadi diserahkan nang ketuane Satgas. Mungkin itu moga-moga Pak Husen sekeluarga sehat terus, rakyate yang pada manut. Amin. Ya, amin ya. Angger mandan mokong reang ya wong pancen Purwokerto ya kayak gue lah. Ora apa-apa. Iya ora apa-apa wis. Biasa. Oke. Oke, monggo. Terima kasih Mas Caco, ini mantan petinggi di Telkom. Ya. Pak Nana ini Pak Nana Sutikna. Pak Nana ya. Ya silakan Pak Nana. Menyimak bela. Nana Sutikna. Oh. Aku menyimak baik. Menyimak. Pak Ali, masih ada waktunya Pak Ali? Monggo 5 menit ya. Masih 5 menit ya. Kalau 5 menit berarti saya serahkan Pak Husen untuk menyampaikan apa-apa ke masyarakat karena nanti di YouTube akan terus dilihat oleh masyarakat. Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Banyumas dan masyarakat di luar Banyumas, Pak Husen. Anulah apa ya, kalau salah pas pada ngerti kabeh ya. Dua guyon yang kenapa? Agar guru nih kayak bagai nyong ini kan tawana pantun desa ya. Ya. Nah gantian tapi ngono ya, ngono kan seniman. Aku lagi ciri kan anak pantun sing kayak ruku-ruku dan gede anak banjir anak lele. Lelene mlebu bale digejuk mele-mele ayo le demati ayo tikus buntung ayo tunggal bapak ayo pakel ijo ayo jorok pisan ayo sandal jepit ayo pitik bangsa ketan ayo Tanjung Priuk ayo ruku dan gede anak banjir anak lele kayak gue nggak kayak gue ya gawe banget ya anak plesetane sing saru gue mau jane top banget dawa pisan lagi cilik kayak gue mbok iya tapi kelalen kaken golet beras kaken golet beras kelalen untuk kayak Pak Husen. Wah, Pak Husen luar biasa
Masih inget ya. Aku jangan kelalen gue. Aduh. Nongge mutan aro itreng aro tilis maya temu-temu. Iya lah gue nanya kayak muntah. Ayam mes apa gue? Baik. Saya kira saya sudah memberikan waktu untuk chatting di chat, tapi ternyata cuma 2 tadi. Apa masih ada? Coba saya lihat. Terus ya sudah. kayak gimana? Tolong ya. Ya. Aja jam 4 lah ya. Jam 4 aku isi rahasia masker. Ya jam 5 kurang seperempat lah ya. Oh iya, ya boleh. Ya langsung buka ya. Boleh. Nanti Pak Husen tanggal 9 hari Sabtu itu Pak Dirjen Perhubungan Darat Mas Budi yang akan tampil. Tapi saya harapkan kalau bisa bergabung Pak Husen tentang tentang mudik lah, kita akan bicara tentang mudik. Ada Pak Dirjen sudah. Okay. Ya. Nanti kita undang juga. Saya kira akan makin tambah banyak. Baiklah peserta Zoomia, kalau Ustadz Mintaraka ngomong jadi Zoomia, jamaah Zoomia. Ya, yang ada di sini semua yang bisa mengikuti hari ini, mohon maaf mungkin masih sangat terbatas, kita masih belum terarah, tapi inilah memang yang kita lihat adalah kelakar dari Bupati kita di tengah pandemi corona ini, sehingga kita tidak stres. Kalau yang belum bisa bertanya, mudah-mudahan nanti akan bisa bertanya di Instagram beliau, atau juga nanti akan ada kesempatan lagi kita berkumpul di My Zoom TV ini, yang akan untuk mulai minggu depan kita akan disiarkan langsung juga oleh satelit TV, sehingga bertambah yang di desa-desa bisa melihat tanpa harus melihat dari dari Zoom ini. Karena kalau yang di desa mungkin banyak yang tidak ada wifi dan lain sebagainya, sehingga nanti akan bisa melihat satelit TV. Ini akan kita tambah, sehingga metode penyiaran kayak gini, alhamdulillah saya Mas Ali Rohman bisa memberikan media baru untuk warga masyarakat Banyumas. Mudah-mudahan akan diikuti oleh masyarakat lain di luar Banyumas. Tapi kita harus yang pertama kali ya Pak Ali. Ya. Kita harus yang pertama kali ya untuk menciptakan ini. Dan terima kasih Pak Husen sudah hadir di tengah kemarin nyang-nyangan aja sore lah bengi Mbak. Ternyata sore hari ini bisa, tapi untuk yang berikutnya Pak Ali minta waktu yang sesuaikan dengan tadi Pak Bupati. Saya gitu Pak Ali, saya kembalikan ke Pak Ali dulu. Ya, terima kasih Pak Bupati, Pak Andi dan Pak Bupati ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan ini pertama kali ini Pak Bupati ya. Jadi kami dengan Kang Andi, ya biasa panggil di AWB Kang Andi, itu setiap malam ngelola kajian ya. Itu ternyata melihat aplikasi Zoom itu luar biasa. Kalau dilihat dari teknologi itu sudah convergent. Ya, kalau dalam bahasa Jepangnya, saya dulu di Jepang itu namanya matomeru. Ya, sensei saya, profesor saya itu selalu menerangkan bahwa ke depan teknologi itu matomeru, convergent dengan teknologi yang lain. Nah, ini sudah demikian terbuktinya. Ya, kalau dulu itu video conference susah, sekarang dengan gampangnya seperti ini bisa langsung ke TV juga bisa, tadi nanti analog, ke YouTube, ke Facebook juga bisa. Nah, saya kira ini nanti masa depan TV juga salah satunya seperti ini. Nah, kalau orang pasang iklan di TV, sing nonton pira kan hanya rating perkiraan kan, realnya nggak ada. Kalau ini sudah kelihatan. Nah, inilah kalau ini nanti 4G, 5G masuk teknologinya, koneksinya itu semakin bagus, itu luar biasa. Ini tadi disampaikan oleh Kang Andi, ini ibarat studionya ini yang Zoom, kemudian dipancarkan lewat YouTube itu orang umum, atau lewat analog TV yang lain. Ya, inilah masa depan, mungkin nanti bisa digunakan oleh siapa saja, dan kami mewiti My Zoom TV namanya. Nah, saya dan Kang Andi, dan ini banyak juga mahasiswa gabung juga. Ya, kaum milenial ini Pak Bupati, ini nanti penting, yang juga kaum milenial juga ini, mahasiswa komunikasi unsur kebanyakan. Ya. Nah, dan nanti tambah juga mahasiswa desain komunikasi visual IT Telkom, insya Allah gabung. Ini prakteknya mahasiswa sekalian
berkontribusi untuk masyarakat. Ya saya kira demikian. Mudah-mudahan ini langgeng channel kita ya. Walaupun di YouTube MyZoom TV ternyata kalau mau live streaming itu aktivasi 24 jam. Nah, ini belum 24 jam jadi nggak bisa. Jadi YouTube-nya di YouTube saya sementara bukan MyZoom TV. Ya, saya kira demikian Pak Bupati. Kalau nggak salah kemarin request ada TikTok nggih. Ya. TikTok. Wis kesoren. Wis kesoren. Wis kencot. Wis pengen buka puasa. Ya, ada TikTok, sudah ada lagunya, kita hanya goyang-goyang gini aja. Ya. Boleh. Saya ngikutin aja, saya ngikutin. Ya. Ya, coba ya, mudah-mudahan nggak masalah ini karena ini baru. Ya, itu ada teman-teman dari ITT Telkom, ada dari Unsud, dari komunikasi yang gabung di sini. Masih mudah-mudahan bisa memberikan TikTok yang menghibur sehingga kita akan tutup dengan TikTok. Pak Husen, terima kasih nggih, Pak. Aja bosan-bosan. Aja bosan-bosan. Mas Edi udah pergi. Selamat sore, selamat buka puasa. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Ali. Ya, Mas Edi terima kasih, Mas Oco. Ya. Yang lain-lain terima kasih. Ya, terima kasih juga yang dari komunikasi Unsud ya, jadi tim ya. Pak Nana, terima kasih. Ya, Pak Nana bisa unmute gue. Oke. Udah, siap-siap buka. Ya. Nanti minggu depan ya, jangan lupa kita ada tamu lagi, Pak Dirjen. Mahasiswa, nanti saya ada Yana Elisiana ya, ada Dian Novika, ini tim-tim kita Pak. Ya, ya. Jadi tim mahasiswa komunikasi, ada Yana Elisiana, Dian Novika, Aulia Ane, Farisa Nabila, Fitri Febriani, Anggun Rahmawati. Ini semua dari Unsur, nanti dari IT Telkom juga mudah-mudahan ada ya. Enggak, bukan Pak hanya Edi tetap ya di tempat ya Pak ya. Sebagai supervisi Pak Edi tetap gabung. Ya. Ya, ini sama mahasiswanya Mbak Tainian. Iya. Terima kasih Pak Ali. Ya. Pak Nana Sutikna, terima kasih. Selamat sore. Suaranya nggak keluar Pak Nana. Oke. Wes Pak Nanung itu. Orang itu suarane. Oh iya, wis ya. Terima kasih Mas. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Udah cukup ini? Cukup.
Mana Ya. boleh cek ini, Pak. Ya, ini alhamdulillah pertama ya, mudah-mudahan ya. Ini berkahnya puasa mudah-mudahan. Ya, terima kasih semuanya. Saya end meeting ya. Ya, saya Iya, tutup. siap. Ya, makasih Mas Nanung kelihatan. Nggih, matur nuwun, Mas. Nggih, matur nuwun. Ya, kita jumpa lagi insya Allah Sabtu depan. Ya, ya. Amin. Pak Junaidi juga ada itu. No, Mana Pak Jun? sih. Mana Pak Jun? Mas Nana, Mas Nana. Jenenge Asar gue. Ayo, gue stok unmute gue. Orang Moni. Ya, Pak Manto kali Bogor gue. Jenggotnya keton. Mas Nana barang ada itu. Iya, Matur nuwun, Pak. Ya, Assalamualaikum. Pak Nuwun ya. Karena sudah sore udah persiapan buka barangkali. Ya. Ya, semuanya saya tutup room ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Salam. 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 Terima kasih.